Saudara, saya percaya bahwa setiap orang pasti ingin hidupnya diberkati. Diberkati di dalam segala hal. Dan kalau bisa, diberkati dalam jumlah yang banyak. Berbicara tentang berkat, wujudnya itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa berkat jasmani, bisa berkat rohani. Berkat jasmani misalnya kesehatan, kedudukan, pekerjaan, jabatan, uang atau harta dan sebagainya. Sedangkan berkat rohani itu bisa berupa firman Tuhan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Bagaimana orang bisa hidup diberkati, menerima berkat, dan kalau bisa dalam jumlah yang banyak? Mungkin saudara bertanya, "Duh Pak, kok minta berkat yang banyak toh?" Sepertinya kalau seseorang itu bergumul dan minta berkat yang banyak dari Tuhan, itu kok seperti orang yang serakah. Saudara, kalau bicara berkat yang banyak yang kita harapkan dari Tuhan, itu tentu bukanlah dimaksudkan untuk kita menikmatinya sendiri. Berkat banyak itu hanya untuk kita sendiri. Tidak begitu. Di sekitar kita itu banyak orang yang hidupnya susah. Tidak sedikit di antara mereka yang hidup kekurangan, sulit mencari nafkah, yang anaknya banyak, keluarganya besar, tetapi nafkah yang diperoleh itu tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan keluarga yang besar itu. Atau juga ada orang yang mengalami suatu penyakit, menderita suatu penyakit, tapi untuk biaya pengobatannya itu mahal dan dia tidak punya uang yang cukup untuk berobat. Ya memang ada fasilitas BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi ada cukup banyak orang juga yang pernah mengurus BPJS tapi kemudian karena kesulitan secara ekonomi tidak bisa membayar iuran BPJS dan akhirnya nunggak selama bertahun-tahun. Pada waktu dia sakit dan butuh pengobatan, dia harus melunasi dulu tunggakan BPJS itu, sementara jumlahnya sudah begitu banyak dan dia tidak punya uang. Dan akhirnya karena dia tidak bisa membayar BPJS yang nunggak itu, maka dia harus berobat tidak bisa menggunakan BPJS. Karena itu dia juga tidak bisa berobat karena harus berobat juga biayanya mahal. Nah itu sebagian contoh saja saudara. Sementara dalam kehidupan kita sendiri juga demikian. Kalau kita hanya mendapat berkat yang pas-pasan, pas butuh, pas ada. Biasanya kan orang bersaksi begitu ya, hidup saya pas-pasan Pak, pas butuh, pas ada. Ya itu hanya pas saat kita butuh saja. Tapi untuk menutup biaya-biaya yang lain dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, apalagi menolong sesama yang membutuhkan, tidak ada berkat untuk bisa menutup selain kita hanya mendoakan, selain kita hanya menghibur, ya membangkitkan harapan orang kepada Tuhan atau membangkitkan harapan kita pribadi kepada Tuhan. Itu tidak salah saudara. Tapi alangkah baiknya juga kalau kita ini diberkati Tuhan dan berkat yang kita terima dari Tuhan itu dalam jumlah yang banyak. Saudara, Alkitab dalam kitab Amsal terutama menuliskan tentang orang yang mendapat banyak berkat. Mari kita membaca dalam Amsal 28. Amsal 28 ayat yang ke-20. Kita baca, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat,
Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, dalam kitab Amsal banyak dituliskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan berkat. Ya, salah satunya adalah Amsal 28 ayat 20 ini. Bagaimana menjadi orang yang bisa mendapatkan banyak berkat? Di dalam kitab Amsal dikatakan orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itulah mendapat banyak berkat. Jadi hal pertama yang penting kalau kita bergumul dalam doa permohonan kepada Tuhan tentang berkat, Tuhan tidak segan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah, berkat yang banyak, ya, yang terus mengalir. Saudara, itu bukan hal yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kita berlimpah-limpah. Ya, saya katakan tadi, karena Tuhan mungkin melihat kita ini ada kebutuhan yang cukup banyak, atau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang banyak, maka Tuhan memberkati kita dengan banyak berkat. Saudaraku, ada satu hal yang penting kalau orang akan menerima banyak berkat dari Tuhan. Yang pertama apa? Dikatakan orang yang dapat dipercaya. Jadi artinya apa? Tuhan hanya akan memberkati, mempercayakan berkat yang banyak itu kepada orang yang dapat dipercaya. Karena itu bagaimana kita berproses setiap hari menjadi orang yang dapat dipercaya itu menjadi hal yang penting. Upaya menjadi orang yang dapat dipercaya itu sama dengan upaya meningkatkan kualitas diri yang sangat berharga. Lalu bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya itu? Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, kejujuran. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang jujur. Jujur, tidak suka berbohong, ya, berkata apa adanya, berkata kebenaran. Itu adalah kunci utama. Kunci utama menjadi orang yang dapat dipercaya, kejujuran. Orang yang jujur akan selalu mengucapkan kebenaran. Bahkan ketika dalam keadaan yang sulit sekalipun, dia tetap mengucapkan kebenaran. Seperti halnya kita, ya, kadang-kadang kita ada dalam situasi yang sulit. Kalau kita berkata yang sebenarnya, kita akan beroleh dampak, ya, dampak yang tidak enak, tidak baik buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak berkata jujur, kita sama saja menipu, bohong. Kalau kita berkata yang sebenarnya, mungkin teman kita akan terkena dampaknya, terkena hukuman, terkena sanksi. Tapi kalau kita tidak berkata benar, ya, pada akhirnya kebenaran itu terungkap, kita melindungi orang yang salah, kita pun jadi ikut bersalah. Dilema, ya. Tapi saudaraku, suka atau tidak suka, orang yang jujur itu berani menyatakan kebenaran. Karena itu saudara, hindari kebohongan. Jangan suka berbohong, mengucapkan hal-hal yang tidak sebenarnya dari mulut kita. Meskipun itu dalam hal-hal yang kita pandang sepele, kecil, ya. Sebab kan ada orang berkata lah, bohong-bohong dikit tidak apa-apa Pak, bohong-bohong sedikit tidak masalah lah. Ya, tapi saudara, kalau kita berbohong pada seseorang, meskipun itu dalam perkara yang remeh, ya, tapi orang itu kemudian tahu kita berbohong, ya itu akan mengurangi rasa percaya orang itu kepada kita. Nah, jadi saudara,
kejujuran itu penting. Di dalam dunia pekerjaan ya, dunia kerja, orang-orang yang dicari oleh pemimpin, oleh owner itu adalah orang-orang yang jujur. Karena orang-orang yang jujur ini dapat dipercaya. Ini yang harus kita ingat. Dan kepada orang yang jujur ya dipercayakan juga hal-hal yang lebih besar lagi. Karena dia tidak mungkin menipu, ya, tidak mungkin berbohong. Ya memang orang yang jujur itu ada kalanya juga dimusuhi orang-orang lain. Ada orang-orang di sekitarnya yang tidak suka karena kita tampil sebagai orang yang jujur. Ya, tapi ya itu resiko. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya, jadi kalau kita mau suka bohong pun juga ada konsekuensinya. Kita jadi orang jujur pun juga ada konsekuensinya. Pilih yang mana? Jadi orang jujur atau suka bohong? Ya, dua-duanya ada konsekuensinya. Ya, tentu kita harus memilih jadi orang yang jujur, karena orang yang dapat dipercaya itu orang yang jujur. Yang kedua, saudara, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang konsisten. Artinya, orang itu berkata sesuatu dan dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Apa yang ia perkatakan itu juga yang ia lakukan. Jadi antara perkataan dan kelakuan itu sejalan. Ya, misalnya kita mengatakan sesuatu ya, bahwa kita ini mau hari Minggu mau ke gereja, mau beribadah. Kita berkata itu kepada keluarga atau kepada hamba Tuhan. Nah, pada hari Minggu ya kita ke gereja, itu konsisten. Berkata mau ke gereja tetapi ternyata hari Minggu malah wisata atau pergi ke tempat lain, ya tidak ke gereja, ya itu tidak konsisten. Demikian juga di dalam menerima job pekerjaan. Baik Pak, nanti saya kerjakan. Oke, hari ini selesai. Tapi ternyata pada hari itu tidak dikerjakan, terbengkelai, tidak selesai. Ketika ditanya, loh kok katanya kamu kerjakan, kok malah belum kamu sentuh sama sekali. Alasannya macam-macam. Dia malah mengerjakan yang lainnya. Nah, ini tidak konsisten. Bagaimana orang seperti itu dapat dipercaya? Ya. Lalu yang berikutnya, tanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ia melakukan dan menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya dengan baik. Jadi kalau sudah diberikan tugas lalu dia berkata siap melakukannya, dan itu memang bagiannya di dalam suatu bidang pekerjaan misalnya, dia melakukan dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik, tepat waktu. Itu artinya bertanggung jawab. Ya, dia tidak suka melempar ya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu kepada pihak lain. Lawang dia yang harusnya bertanggung jawab untuk pekerjaan itu, ketika ada sesuatu, ada masalah, ada kesalahan, kok dia menyalahkan orang lain, kan itu jadi tanggung jawabnya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu juga mau mengakui kesalahannya bila apa yang menjadi tanggung jawabnya itu tidak dia kerjakan sebagaimana mestinya. Orang yang bertanggung jawab tidak segan meminta maaf kepada orang lain pada waktu dia tidak bisa melakukan tanggung jawab dengan baik. Jadi orang yang bertanggung jawab itu harus menunjukkan sikap bahwa jangan yang lain dimarahi Pak, itu kesalahan saya. Ya, harus berkata begitu. Jadi sebagai akhirnya wujud tanggung jawabnya apa? Dia berusaha memperbaiki, dia berusaha mengganti apa yang merugikan, menjadikan orang lain rugi ya karena kelalaiannya. Misalnya begitu. Jadi orang yang bertanggung jawab itu orang yang dapat dipercaya. Dan berikutnya, orang yang dapat dipercaya itu orang yang menepati janji. Nah ini saudara, ada banyak orang yang mengabaikan yang namanya janji.
Jadi jika membuat janji maka usahakan untuk menepatinya. Ya, jangan sampai kita mengingkari janji. Kita bersikap seolah-olah lupa bahwa kita pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Ya, jangan melakukan itu. Kalau kita sampai melakukan itu padahal orang itu ingat betul bahwa kita itu pernah berjanji kepada mereka untuk melakukan ini. Tapi kita tidak melakukannya, mereka ingat. Dan pada akhirnya apa? Mereka jadi tidak percaya kepada kita karena kita telah mengingkari janji kita. Karena itu, jika kita sudah berjanji dan ada halangan atau kemudian ada perubahan situasi yang menyebabkan kita tidak bisa menepati janji, ya sejauh hari mungkin ya, jangan mepet waktunya, memberitahu orang yang bersangkutan supaya mereka juga tahu bahwa ada satu perubahan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang kita janjikan atau memberikan sesuatu seperti yang kita janjikan. Ya, jangan mepet waktunya dan jangan sampai membuat orang punya kesan kita ini hanya alasan saja, padahal kita ini tidak menepati janji. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya, nah ini penting. Kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, jadilah orang yang menepati janji. Demikian juga yang terakhir itu terkait dengan menjaga rahasia, dengan kerahasiaan. Ya, rahasia yang dipercayakan kepada kita harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai bocor, jangan sampai kemudian rahasia itu kita beritahukan kepada orang lain. Ya, jangan menyebarluaskan kepada orang lain. Ya, kalau toh kita merasa perlu memberitahu hal-hal rahasia itu pada pihak ketiga, kita harus minta izin pada orang atau pihak kedua di mana kita berjanji akan menjaga rahasia. Ya, kalau orang itu mengizinkan, ya barulah kita cerita. Misalnya kita menghadapi seseorang yang kebetulan punya masalah yang sama dengan teman kita yang punya rahasia itu, lalu kita izin dulu sama teman kita ini, piye nek iki persoalanmu ini tak ceritake ning nggone koncoku sijine, temanku satunya, tapi saya tidak akan nyebut namamu ya, supaya ini juga menjadi menolong dia terbuka wawasannya ya, menginspirasi dia supaya harus bagaimana mendapatkan solusi atau mengatasinya ya. Itu gimana? Kalau orang itu mengizinkan, maka barulah kita menceritakan apa yang menjadi rahasia itu kepada orang lain. Nah, itulah hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, ini hal yang penting, saudara. Ya, hal yang orang yang dapat dipercaya itu berhubungan dengan berkat yang banyak. Ya, alasannya apa? Kenapa begitu? Kenapa orang yang dapat dipercaya berpotensi, saya katakan berpotensi mendapatkan banyak berkat? Yang pertama itu apa? Dapat dipercaya itu membangun dan merawat relasi atau hubungan. Jadi seseorang yang dapat dipercaya itu dapat berelasi dengan baik dengan orang lain dan relasinya itu awet ya, terawat. Ya, dalam konteks relasi, jadi kepercayaan itu adalah pondasi dari hubungan. Jadi hubungan itu akan terputus, hubungan itu akan retak, hubungan itu akan hancur kalau pondasinya itu tidak kuat. Kalau terjadi pengingkaran, kalau terjadi ketidakpercayaan ya. Jadi karena itu saudara, kalau kita berelasi, rawatlah pondasi relasi itu sendiri, yaitu kepercayaan. Ya, dengan menjadi orang yang dapat dipercaya, kita akan lebih mudah membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan ya siapapun lah. Ya, ini hal ini penting kalau kita bicara berkat, kalau kita bicara cuan, kalau kita bicara hasil, keuntungan. Ya. Kemudian mengapa
sikap dapat dipercaya itu berpotensi membuat orang diberkati dengan banyak berkat ya, itu meningkatkan reputasi. Jadi sekali lagi, hal yang dapat dipercaya atau orang yang dapat dipercaya itu bisa meningkat reputasinya. Ya. Jadi seberapa baik orang memandang kepribadian kita, etika kerja kita, kualitas kerja kita itu salah satunya dari kepercayaan ya. Dapat dipercaya enggak? Orang yang dapat dipercaya akan memiliki reputasi yang baik, nama yang baik. Ya, bahkan mungkin banyak orang yang kemudian merekomendasikan ya untuk beli barang itu pada kita kalau kita ini jualan, kita ini bisnis. Karena apa? Dapat dipercaya. Itu dapat dipercaya. Kalau dia ngomong barangnya baik, ya baik tenan ya. Kalau dia ngomong bahwa ini murah dan berkualitas, ya betul-betul baik dan berkualitas ya. Jadi reputasi yang baik itu membuka banyak peluang, baik dalam kehidupan pribadi maupun keprofesionalan kita. Jadi jangan abaikan ya karakter dapat dipercaya, ya, sifat dapat dipercaya ini. Nah, orang yang akan diberkati Tuhan dengan berkat yang banyak, saudara, dengan demikian diproses Tuhan, dibentuk Tuhan menjadi orang yang dapat dipercaya terlebih dahulu. Sebelum Tuhan menganugerahkan berkat yang banyak, sebelum Tuhan memberkati berlimpah-limpah seseorang, maka orang itu akan diproses Tuhan dulu, dibentuk Tuhan dulu supaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Bahkan kemudian diuji, ya apakah betul-betul dapat dipercaya atau tidak. Nah, ini yang harus kita hati-hati, harus kita memperhatikan baik-baik. Janganlah kita menjadi orang yang mengabaikan ya ujian itu. Kadang dites dulu loh Bapak Ibu ya, misalnya orang kerja sekedar jadi koster gereja aja ya kadang dites loh. Ya, orang yang mempekerjakan koster itu ya ngledekke duit 20.000 ndak banyak ya. Kemudian dia ingin ngetes, kalau yang bekerja itu lihat uang 20.000 itu, uang itu akan diserahkan pada pemberi kerjanya atau tidak ya. Atau asisten rumah tangga lah, dalam sebuah keluarga ada yang bekerja di situ, dites dulu kejujurannya ya, ada barang-barang berharga, ada uang ya, dia ngambil enggak, kalau dia nemukan dia ngembalikan atau ngasihkan kepada tuan rumahnya enggak, ya dites. Nah, kalau kemudian ternyata barang itu tidak ada, diambil bahkan tidak diberikan pada tuan yang memberi pekerjaan, maka kesimpulan Tuhan itu apa? Orang ini tidak dapat dipercaya. Percobaannya 3 bulan saja, atau mungkin seminggu saja, besok keluar ganti yang lain. Apa ini tidak bisa dipercaya ini? Kehilangan berkat. Kehilangan berkat, saudara. Jangankan berkat yang banyak, berkat yang pas, yang sedikit saja tidak bisa diterima. Karena orang itu apa? Tidak dapat dipercaya. Ya. Orang yang tidak dapat dipercaya bukannya menjadi orang yang diberkati, tapi justru akan kehilangan berkat. Akan kehilangan berkat. Ada satu contoh lagi saudara. Ada seseorang yang bekerja pada seorang majikan. Dia kemudian bilang pinjam motor sebentar ya, mau keluar mau beli apa gitu. Tapi ternyata sampai malam hari tidak dikembalikan, sampai keesokan harinya sepeda motor yang dipinjam itu tidak dikembalikan. Akhirnya majikannya itu datang kepada karyawannya yang pinjam motor itu. Setelah ketemu ditanya, mana motorku? Katanya kamu pinjam sebentar, kok sampai semalam, sampai pagi enggak kamu kembalikan. Akhirnya jujur ya, karyawan itu bilang motor yang dia pinjam itu dia gadekan, dan uang hasil gadeannya itu untuk membayar hutang. Kenapa dia banyak hutang? Karena gara-gara judol, apa itu, judi online.
Dan apa yang terjadi dengan orang itu? Akhirnya dipecat, saudara. Dipecat, kehilangan berkat. Tidak bisa dipercaya. Nah karena itu saudara, mari belajar jujur, konsisten, bertanggung jawab, menepati janji, bisa menjaga rahasia. Itu penting buat kita. Amin. Yang terakhir sekarang, yang kedua dan ini yang terakhir saudara. Nah orang yang mendapat banyak berkat adalah orang yang dapat dipercaya. Dalam Amsal 28 ayat 20 bagian B ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman ya. Orang yang kaya itu memang orang yang berkatnya banyak ya. Dikatakan kaya itu ya uangnya banyak, harta bendanya banyak, begitu ya. Nah, hati-hati dengan keinginan menjadi kaya ya. Keinginan mendapat banyak berkat, hati-hati. Jangan sampai kita memperoleh berkat banyak itu dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat. Kita menginginkan kekayaan itu dengan cara yang cepat, hati-hati. Kenapa? Firman Tuhan katakan tidak akan luput dari hukuman. Dalam Amsal 28 ayat 20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara bisa memperhatikan di sini. Dikatakan apa? Orang yang setia akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya akan segera menemui kegagalan. Ini perhatikan. Orang yang ingin cepat kaya akan segera menemui kegagalan. Saudaraku, janganlah menginginkan beroleh berkat yang banyak itu dengan cara yang instan. Sekarang ini banyak loh yang menawarkan gift ya dalam jumlah yang besar. Lalu kita hanya melakukan hal yang remeh saja, sederhana saja, investasi dalam jumlah yang kecil saja, nanti bisa mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilan investasi yang besar yang sekian kali lipatnya. Tapi bukankah tidak sedikit orang yang kemudian tertipu? Ternyata yang menawarkan hasil banyak itu penipuan ya, usaha penipuan. Kalau toh saudara sekarang ini di HP kan bisa itu mendownload aplikasi ya apa namanya itu ternyata scam ya, penipuan, abal-abal ya. Saudara, saya punya pengalaman tapi jangan ditiru ya. Saya jujur ini tidak cerita sama istri saya juga. Sebelumnya saya belum pernah cerita kecuali ketika saya menyampaikan hal ini, istri saya baru mendengar dan dia sempat menegur saya. Ceritanya begini saudara, saya itu ya membuka sebuah aplikasi ya, ya sudah umum lah, tidak saya sebutkan nama aplikasinya ya. Lalu ketika saya membuka akun di situ, lalu coba lihat ya di dalamnya ada penawaran gift yang menggiurkan ya, bahwa saya berhak mendapatkan hadiah sekian puluh juta. Ada beberapa pilihan ya, saya pilih waktu itu yang sebesar 10 juta saja. Tapi ternyata syaratnya adalah saya harus top up dana 300.000 di aplikasi aplikasi yang untuk dana itulah. Nah saya ke sana, saya tidak sebutkan aplikasinya, mohon maaf ya, tidak ada. Pokoknya saya top up dana ke situ. Nah kemudian saya disuruh screenshot, sudah saya screenshot, tak kirimkan kepada orang yang berjanji akan mengirimkan gift 10 juta itu ya. Dan orang itu memang minta saya menghubungi dia itu lewat nomor WA yang dia berikan ya. Saya berikan screenshotnya sebagai bukti saya sudah top up 300.000. Nah kemudian apa yang terjadi?
Dia minta saya suruh masuk ya ke akun yang saya top up berisi dana itu tadi. Lalu saya masuk menggunakan apa itu, saya tidak sadar kalau itu ternyata untuk OTP ya. Masuk untuk OTP ke aplikasi di mana saya top up dana itu. Saya masuk. Setelah itu kemudian tidak lama kemudian saya perhatikan, loh dana 300.000 saya itu berkurang, tinggal separuhnya. Saya komplain, loh bro kok ini berkurang? Oh ya enggak apa-apa, ini dalam proses, nanti saya kembalikan bersama dana yang saya kirimkan. Setelah itu saya lihat lagi, ada dana patungan 5 juta, 5 juta, 10 juta, tapi yang satu ditulis juga tambahan 150.000. Wah lah saya perhatikan, saya coba browsing untuk mengetahui maksud dari patungan itu apa. Nah ternyata saudaraku, saya juga harus ngirim 5 juta itu sebagai dana patungan. Jadi bukannya 10 juta itu dikirim ke saya, ternyata saya malah harus ngirim 5 juta. Saya waktu itu komplain, loh kok malah seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Saya lihat dana yang tinggal 150.000 itu, yang tadinya 300 tinggal 150.000, kemudian tahu-tahu habis ya. Ingin cepat kaya, ingin cepat mendapat banyak berkat ya, tapi malah kehilangan berkat ya. Jadi ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman, tidak luput dari kegagalan. Jangan mudah kepencut saudara, jangan mudah tergiur untuk hasil yang instan yang banyak ya, berkat yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi firman Tuhan mengatakan, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita harus belajar sabar. Kita jangan mudah tergiur hutang-hutang yang banyak ya, dengan iming-iming pengembaliannya mudah ya. Ya seperti pinjol, pinjaman online. Hati-hati saudara-saudara, itu jebakan yang mau menghancurkan kita ya. Hati-hati. Kita harus mau belajar, berlatih ya untuk terus melakukan hal-hal yang baik ya secara bertanggung jawab, dan juga kita harus belajar juga untuk apa itu mengelola keuangan berkat Tuhan itu secara benar ya. Kita jangan tergiur dengan gift atau hasil yang banyak dalam waktu singkat, tapi ternyata justru menipu kita, menjadikan kita malah bangkrut, malah jadi banyak hutang dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, mengingatkan kami pentingnya menjadi orang yang dapat dipercaya. Berkat Tuhan adalah berkat yang sungguh-sungguh berguna, bermanfaat bagi kami. Kami butuh berkat-Mu Tuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari, baik secara pribadi, baik bersama keluarga kami. Tapi juga bila Tuhan memang berkenan menitipkan berkat untuk kami salurkan kepada banyak orang, mari Tuhan bentuklah kami sedemikian rupa jadi orang yang dapat dipercaya, dan biarlah berkat yang banyak itu pun bisa kami salurkan kepada orang yang membutuhkan. Inilah kerinduan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dengan tayangan ini, silakan mensubscribe link YouTube saya Samuel Rep dan membagikan konten ini kepada keluarga atau teman saudara supaya mereka pun juga diberkati melalui firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.